Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube muslim.or.id dan Radio Muslim, khususnya para peserta kajian Zoom meeting untuk materi daurah kitab Sittu Durar min Usul Ahlil Athar yang ditulis oleh Syekh Ramadhani hafizahullahu taala. Di sini tampak dalam share screen kelanjutan dari penjelasan kaidah yang keempat, yaitu nailus su'dud bil ilm, meraih kejayaan, kemuliaan umat dengan ilmu syar'i. Pada kesempatan sesi yang kedua ini insyaallah taala, setelah kita mempelajari dalil-dalil tentang kemuliaan dan ketinggian derajat seorang hamba dan sebuah masyarakat itu ketika perhatian besar kepada ilmu syar'i dan pengamalannya, maka dalam kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang latifah, yaitu sebagian bentuk perenungan terhadap sebuah peristiwa yang akan disampaikan atau terhadap suatu masalah yang akan disampaikan oleh penulis di sini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah dan para pemirsa, semoga Allah taala merahmati kita semuanya. Di dalam paragraf ini penulis rahimahullah taala menyebutkan tentang sebuah riwayat dari Az-Zubair yang di dalamnya terdapat pelajaran yang berharga. Diriwayatkan dari Az-Zubair bin Adi berkata, kami menemui Anas bin Malik kemudian disebutkan dalam riwayat ini kami mengadukan kepada beliau, pada Imam Malik, kepada Anas bin Malik, tentang apa yang kami dapatkan dari perlakuan yang zalim dari Hajjaj. Faqala,
Lalu Anas bin Malik pun berkata, jadi Anas bin Malik tentunya seorang sahabat yang memiliki ilmu yang tinggi dari ilmu syar'i, diutarakan kepada beliau oleh sekelompok orang sebuah problematika masyarakat negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang terkenal kejam, yaitu Al-Hajjaj. Tentu ini sebuah masalah besar di tengah sebuah masyarakat. Tetapi ketika sebuah masalah itu diutarakan kepada seorang alim, seorang yang berilmu syar'i, seorang ulama besar, maka sang ulama pun memberikan solusi sesuai dengan ilmu syar'i yang Allah anugerahkan kepadanya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqau rabbakum. Sami'tu hadha min nabiyyikum. Tidak ada suatu tahun pun berlalu melainkan datang setelahnya sesuatu yang lebih buruk darinya sampai kalian menemui Rabb kalian. Saya mendengar hal ini dari Nabi kalian. Dan ini disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Demikianlah sikap seorang alim, seorang ulama besar ketika dihadapkan kepada beliau sebuah permasalahan, lalu mengembalikan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat pelajaran yang berharga, peringatan bahwa tidak ada satu tahun pun melainkan, tidak ada satu tahun pun berlalu melainkan datang setelahnya sesuatu yang lebih buruk sampai kalian menemui Rabb kalian. Ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan tentang maksud hadis ini. Karena sebagian orang ada yang sulit memahami maksud dari hadis ini. Karena didapatkan bahwa zaman sesudah Hajjaj, yaitu zaman Umar bin Abdul Aziz, pada zaman Umar bin Abdul Aziz masyhur bahwa kebaikan pada saat itu sangat mendominasi. Sedangkan pada zaman Hajjaj dengan kezalimannya yang masyhur, maka ini tentu hal yang wajar jika membuat iskal, yaitu sulit memahami hadis di atas. Karena hadis di atas menjelaskan bahwa tidak ada suatu tahun pun berlalu melainkan datang setelahnya sesuatu yang lebih buruk sampai kalian menemui Rabb kalian. Kemudian mulailah sebagian memahami hadis ini bahwasanya maksud lebih baik di sini adalah
ditinjau dari sisi totalitas komunitas secara umum pada suatu masa. Jadi maksudnya begini, bahwasanya masa hajat, kalau diterapkan pada kasus tadi, itu di dalamnya masih banyak para sahabat yang hidup. Sedangkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, inqaradu, banyak para sahabat yang telah meninggal dunia. Ini tafsiran yang pertama dari maksud hadis tadi. Bahwasanya kebaikan yang dimaksud adalah majmu'ul asr ala majmu'il asr. Yaitu penilaian secara global kebaikan sebuah masa dibandingkan dengan masa yang berikutnya. Karena pada masa hajat, walaupun hajat masyhur kezalimannya, tetapi banyak dari para sahabat radhiyallahu anhu yang masih hidup ketika itu. Tentu para sahabat radhiyallahu anhu membawa ilmu syar'i. Jadi masih banyak para ulama yang membawa ilmu syar'i di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu di masa Al-Hajjaj. Sedangkan di masa Umar bin Abdul Aziz, inqaradu, para sahabat banyak meninggal dunia. Maka disimpulkan bahwa pada zaman yang di situ para sahabat banyak yang masih hidup, itu lebih baik daripada zaman sesudahnya, yaitu zaman Al-Hajjaj. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim as-sahihain. Kemudian hal ini disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan lalu Ibnu Hajar menjelaskan bahwa beliau mendapatkan tafsiran yang lebih pas dari hadis ini, yaitu tafsiran dari pakar tafsir di kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah ulama tafsir di kalangan sahabat, menafsirkan maksud hadis ini. Dan inilah yang lebih utama untuk diikuti tafsiran ini, kata Ibnu Hajar. Wa huwa aula bil ittiba. Tafsiran inilah adalah tafsiran yang lebih utama untuk diikuti. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa syarrun minal yaumil ladzi qablahu hatta taqumas sa'ah. Lastu a'ni rakha minal 'aish yusibuh wala malan yufiduh, walakin la ya'ti 'alaikum yaum illa wa huwa aqallu 'ilman minal yaum alladzi madha qablahu. Fa idza dhahaba al-'ulama istawa an-nas fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar fa inna dzalika yahlikun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah datang kepada kalian suatu hari kecuali ia lebih buruk daripada hari sebelumnya. Jadi dari sini dapat difahami bahwa sama antara pernyataan Ibnu Mas'ud dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana, bahwasanya zaman sudahnya adalah lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya, yaitu tahun sudahnya adalah lebih buruk daripada tahun yang sebelumnya. Lalu lanjut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lastu a'ni rakha minal 'aish yusibuh.
Bukan yang saya maksud adalah zaman yang telah lewat itu menggambarkan kesejahteraan hidup dan banyaknya harta yang dirasakan oleh orang yang hidup di zaman itu. Jadi bukan berarti hari yang kemarin atau zaman yang kemarin itu dikatakan lebih baik daripada hartanya, lebih baik ditinjau dari sisi hartanya, bukan. Dari sisi nyamannya hidup, perekonomiannya, bukan. Wala malan yufidu. Juga demikian bukan karena masalah hartanya yang bermanfaat bagi orang-orang yang di zaman itu. Kalau sini rakha'an minal aish berarti kelapangan hidup, kenyamanan. Bukan dari sisi itu, wala malan yufidu. Dan bukan dari sisi, ditinjau dari sisi harta yang bermanfaat bagi penduduk yang ada pada zaman tersebut, orang-orang yang hidup di zaman tersebut. Bukan ditinjau dari sisi kenyamanan hidup duniawi dan banyaknya harta. Lebih baiknya bukan ditinjau dari sisi itu. Walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqallu 'ilman min al-yaumil ladzi madha qablahu. Akan tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa tidak datang kepada kalian suatu hari kecuali hari itu lebih sedikit ilmunya dibanding hari sebelumnya. Jadi tahun yang berikutnya itu ilmunya lebih sedikit daripada tahun yang sebelumnya. Zaman yang berikutnya ilmunya lebih sedikit dari zaman yang tahun yang berikutnya atau zaman yang berikutnya, saya ulangi, ilmunya lebih sedikit daripada tahun dan zaman yang sebelumnya. Artinya pada tahun dan zaman yang sebelumnya ilmunya lebih banyak, ilmu syar'i maksudnya. Fa idza dhahaba al-ulama'u istawan nas. Kalau para ulama itu telah pergi, meninggal, maka manusia semuanya menjadi sama. Fala ya'muruna bil ma'ruf. Mereka tidak lagi memerintahkan kepada yang ma'ruf, wala yanhauna 'anil munkar, dan tidak melarang dari yang mungkar. Sama-sama tidak merintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak melarang kepada yang mungkar, fenomena mendominasi seperti itu. Kalaupun ada satu dua yang tetap tentunya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Fa inda dzalika yahlikun, maka ketika ada sebuah kaum yang seperti itu, meskipun ada sebagian kecil yang tidak mendominasi, yang menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar sampai pada waktu yang ditentukan, maksudnya demikian. Ketika yang mendominasi adalah ulama pada meninggal dunia dan orang-orang banyak tidak menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, maka ketika itu manusia menjadi yahlikun, binasa. Inilah tafsiran yang lebih utama untuk diikuti dari tafsirannya siapa? Dari tafsiran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dikeluhkan kepadanya kezaliman Al-Hajjaj. Sebagaimana juga ini tafsiran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Masruq. Dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, darinya berkata, begitu maksudnya, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa syarrun mimma kana qablahu.
Kata Masruq, saya ulangi, dalam riwayat Sya'bi dari Masruq darinya, beliau berkata, yang artinya, tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali ia lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Amma inilah ni amiran khairan min amirin, wala aman khairan min amin. Saya tidak memaksudkan bahwa seorang pemimpin yang memimpin pada zaman yang telah lewat lebih baik daripada seorang pemimpin sesudahnya. Dan bukan pula 1 tahun lebih baik daripada tahun yang lain. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Akan tapi orang-orang yang berilmu syar'i, para ulama dan orang-orang yang ahli fikih tentang hukum-hukum Islam, mereka ini meninggal dunia. Tsumma la tajiduna minhum khulafa. Kemudian mereka pun tidak mendapatkan pengganti setelah mereka meninggal. Tidak ada ulama-ulama lagi yang menggantikan mereka. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim. Dan kalian pun tidak mendapatkan pengganti. Saya ulangi. Kemudian datang satu kaum yang mengeluarkan fatwa menurut pendapat mereka sendiri. Tanpa ilmu syar'i, begitu maksudnya. Dari riwayat ini dan dari tafsir Ibnu Mas'ud tadi, jelas sekali maksud hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan ilmu syar'i. Sehingga peristiwa datangnya sekelompok orang kepada Anas bin Malik menyampaikan keluhan tentang kezaliman Hajjaj, yang ini merupakan sebuah problematika besar ketika itu. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya bahwa tidak ada 1 tahun pun berlalu melainkan datang setelahnya satu yang lebih buruk sampai kalian menemui Rabb kalian. Hakikatnya itu solusi dari seorang alim, seorang ulama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Solusi untuk orang yang mengeluhkan kepadanya problematika ini, problematika Hajjaj ini, yaitu agar mereka perhatian terhadap ilmu syar'i. Karena tahun-tahun yang berikutnya, zaman-zaman yang berikutnya itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya dikarenakan kurangnya perhatian terhadap ilmu syar'i. Sehingga pembawaan hadis ini hakikatnya pemberian solusi supaya orang perhatian terhadap ilmu syar'i. Isyarat bahwa kemuliaan umat, kejayaan umat ini diperoleh dengan berilmu syar'i dan mengamalkan ilmu syar'i tersebut. Dan bahwa dari tafsiran tadi bukanlah kebaikan sebuah umat, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sebuah zaman itu ditentukan dengan banyaknya harta. Artinya bagusnya tingkat perekonomian sebuah negara. Tidak. Bukan inti kebaikan sebuah masyarakat itu ketika negara itu tergolong sebagai negara kaya. Di benua, di sebuah benua, atau bahkan di dunia. Sehingga tidaklah bisa dikatakan dengan pasti bahwa negara-negara kaya itu hakikatnya adalah negara-negara kuat. Tidak. Bukan itu yang menunjukkan kekuatan sebuah negara, masyarakat, dan kejayaannya. Bukan. Jangan mengobati permasalahan masyarakat dengan obat yang salah.
baik salah total maupun salah dosis, salah skala prioritas, tidak mengenali tingkatan penyakit berdasarkan keganasan, sehingga tidak tepat dalam mengambil skala prioritas pengobatan penyakit masyarakat, problematika masyarakat ataupun negara. Kata penulis rahimallahu taala, walau ta'ammalta fitnatal harakat al-islamiyah fadlan an ghairiha. Kalau seandainya kita merenung dengan baik, memperhatikan dengan baik tentang gerakan-gerakan dakwah harakah Islamiyah, padahal ini aktivis dakwah, fadlan an ghairiha, lebih-lebih lagi kalau kita perhatikan fenomena atau fitnah orang yang bukan aktivis dakwah. Aktivis dakwahnya saja dari sebagian kaum muslimin ini kalau kita cermati maka di dalamnya terdapat fitnah, ujian bagi kita untuk menasihati mereka. Mengapa? Bahwasanya mereka ini punya setidaknya dua anggapan yang perlu untuk diluruskan, yaitu tasawwuru anna khairiyah ummah ala ukhra tabi'a li khairiyah hukamiha. Awafrah iktisadiha. Anggapan yang pertama yang perlu diluruskan bahwasanya kejayaan dan kemenangan suatu umat itu tergantung kepada kebaikan para pemimpinnya, para penguasanya. Kebaikan yang dimaksud di sini tentunya bukanlah yang dimaksud adalah sesuai dengan manhaj yang hak, yaitu berdasarkan ilmu syar'i yang diamalkan, diterapkan di negerinya oleh para pemimpin tersebut, tetapi lebih, Allah Ta'ala alam shawab, maksud saya di sini adalah lebih kepada profesionalisme dalam masalah keduniawian. Jadi disangka bahwasanya kebaikan sebuah umat, sebuah negeri itu ditentukan kepada profesionalismenya para pejabat, para penguasa, para pemimpin. Sementara teledor dalam banyak sisi terkait dengan perhatian kepada ilmu syar'i. Anggapan yang kedua, wafrah iktisadiha. Anggapan bahwa kejayaan dan kemuliaan umat itu tergantung pada kesejahteraan dan kemajuan ekonomi para penduduknya. Kalau sudah ekonomi maju dikatakan negara maju, negara kuat. Kalau negara itu sudah negara yang kaya. Karena merasa apa-apa bisa beli, apa-apa bisa keturutan, teknologi tinggi.
kebutuhan masyarakat terpenuhi. Maka hakikatnya dua anggapan ini lebih kepada pelengkap, bukan kepada asal. Memang itu dibutuhkan, ekonomi maju dibutuhkan, profesionalisme kerja duniawi dibutuhkan. Tetapi itu sifatnya tabi', sebab pengikut, bukan asal, bukan sebab pokok. Ketika menyelesaikan permasalahan negeri atau masyarakat dengan lebih mengutamakan sebab-sebab cabang, sebab-sebab pengikut, sebab-sebab yang tingkat urgensinya itu nomor sekian, sementara teledor terhadap sebab utama, sebab asasi, yaitu menyebarkan ilmu syar'i seluas-luasnya di tengah masyarakat, mendorong mereka untuk mengamalkannya, mengakrabkan majelis-majelis para pemuda dengan majelis-majelis taklim, dengan kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi, dan lainnya dari tafsir ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ketika teledor tidak mendorong para pemuda mengakrabi kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya dari kitab-kitab hadis. Dan juga demikian, yang terpenting adalah majelis tauhid, karena tauhid adalah perintah Allah yang terbesar, yang paling penting. Ketika mereka kurang perhatiannya dalam masalah tauhid, banyak tersebar kesyirikan, kurang perhatiannya terhadap mengenalkan ilmu-ilmu fardhu ain tentang wajibnya ini, haramnya itu, sehingga banyak tersebar kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun teknologi negeri itu tinggi, perekonomian maju, para pejabatnya sangat profesional dalam bidang keduniawiannya masing-masing, tetapi diteledorkan ilmu syar'i dengan keteledoran yang besar, maka tidak akan umat itu mendapatkan kejayaan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki. Karena sesungguhnya fa inna safinata la tajri 'alal yabisi, karena sesungguhnya kapal laut itu tidak berjalan di atas daratan. Kalau kapal laut ingin sampai ke pulau seberang, tapi melalui darat, bukan jalannya, karena jalannya adalah laut, maka sulit secara logika sehat sampai kepada pulau seberang, karena dia tidak melewati jalannya. Kemudian setelah menyebutkan cuplikan kasus penyelesaian masalah oleh seorang ulama besar, Anas bin Malik, ketika disampaikan permasalahan besar ketika itu Dzaliman Hajjaj, kemudian diberikan nasihat hadis Rasulullah SAW yang di dalamnya ada isyarat perhatian kepada ilmu syar'i sebagai solusi syar'i terhadap masalah besar tersebut. Lalu Syekh membandingkan dengan kondisi kekinian ketika itu, ketika ditulisnya kitab ini, dan ini pun masih didapatkan di sana sini pada zaman ini, bahwa banyak dari aktivis dakwah yang perhatiannya itu lebih kepada Arsul Malik, yaitu kursi jabatan, baik itu rebutan melalui pemilu, pilihan kepala daerah ini, kepala daerah itu, pejabat ini, pejabat itu, rebutan itu
Karena tidak fahamnya skala prioritas bagaimana menyelesaikan masalah di sebuah masyarakat. Bukan itu yang menjadi inti kejayaan umat. Bukan dengan perhatian terbesarnya ditujukan kepada meraih kursi jabatan penguasa, bukan. Dan juga demikian, bukan pula dengan cara menjauhkan masyarakat dari pemimpin yang memiliki kriteria berilmu syar'i, sehingga terpilihlah pemimpin-pemimpin yang jauh dari ilmu syar'i. Coba perhatikan nasihat Umar. Ketika di zaman beliau, tatawalan nas fil bina. Tatawalan nas fil bina. Jadi di zaman beliau sudah ada ini. Orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Artinya banyak yang kaya. Di zaman Umar. Ini berarti problematika toh? Problematika masyarakat. Karena kaya dan miskin itu ujian, sama-sama problematika. Yang perlu dihadapi dengan solusi syar'i, sikap syar'i. Bagaimana Umar? Sosok Umar mensikapi fenomena kemajuan ekonomi di zamannya. Apakah kemudian langsung mengklaim bahwasanya masyarakat yang seperti ini adalah masyarakat yang jaya, mulia, hanya semata-mata didasarkan kepada mampunya masyarakatnya untuk meninggikan bangunan, bermegah-megahan dengan bangunan. Apa kata Umar? Ya ma'syarul arib, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai seluruh bangsa Arab, al-arda innahu la islama illa bi jama'ah wa la jama'ah illa bi imarah wa la imarah illa bi ta'ah. Intinya, ingatlah bahwa tidak akan jamaah dan tidak akan ada jamaah kecuali dengan pemerintahan yang resmi. Bukan pemerintahan bawah tanah, tetapi pemerintahan yang resmi. Sebagaimana alhamdulillah kita berada dalam negeri yang semoga Allah Ta'ala jaga dan Allah jadikan negeri yang Allah ridhai, yang makmur, di bawah pemerintahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Umar, faman sawwadahu qaumuhu 'alal fiqhi kana hayatan lahum wa lahum. Kana hayatan lahu wa lahum. Saya ulangi, faman sawwadahu qaumuhu 'alal fiqhi kana hayatan lahu wa lahum. Wa man sawwadahu qaumuhu 'ala ghairi fiqhin kana halakan lahu wa lahum. Maka barang siapa yang ditokohkan atau dijadikan pemimpin oleh kaumnya sosok yang alal fiqhi, dia faham tentang hukum-hukum syariat Islam, tentang ajaran agama Islam, kana hayatan lahu wa lahu. Maka pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang
mendapatkan anugerah kehidupan yang diberkahi oleh Allah untuk dia dan untuk masyarakatnya. Wa man sawwadahu qaumuhu ala ghairi fiqhin. Namun tatkala kaumnya itu memilih pemimpin atau menjadikan pemimpin sosok yang tidak faham tentang agama Islam, kana halakan lahu wa lahu. Maka akibatnya, ancamannya adalah kebinasaan baginya dan bagi masyarakatnya. Jadi Umar bin Khattab mensikapi ujian kekayaan, kemajuan ekonomi di zamannya bukan serta-merta menilai kejayaan masyarakatnya ketika itu adalah atas dasar kekayaan tersebut, akan tetapi mengembalikan kepada nail sudud bil ilm, bahwa kejayaan dan kemuliaan umat itu didapat dengan ilmu syar'i, perhatian terhadap ilmu syar'i dan pengamalannya, mengembalikan para pemuda dan masyarakat semuanya, baik rakyat maupun pejabat, kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itulah inti kejayaan. Oleh karena itu, dari Al-Hasan beliau berkata, mereka mengatakan mautul alim fil mahfil Islam. Kematian seorang ulama adalah menggambarkan adanya yaitu keretakan dalam bangunan Islam sebuah masyarakat di situ. La yasudduha syai'un makhtalafal lail wan nahar. Tidak akan ada satupun yang bisa menggantikannya selamanya sepanjang malam dan siang masih silih berganti. Artinya, menurut seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri, sepertinya yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan Al-Basri, seperti pada umumnya jika kata Hasan diberi alif lam. Menurut beliau, bahwa kedudukan seorang ulama yang faham tentang ilmu syar'i dan mengamalkannya serta mendidik masyarakat dengannya, ulama rabbani, sangat tinggi dalam bangunan masyarakat, bangunan keislaman masyarakat. Sehingga ketika ulama tersebut meninggal, maka berarti ada keretakan dalam bangunan tersebut. Dan itu tidak akan tertutupi selamanya. Sehingga masa yang berikutnya lebih buruk daripada masa yang sebelumnya, lebih sedikit ilmunya, ilmu syar'inya daripada masa yang sebelumnya. Sekarang kalau kita sudah mendengar bagaimana solusi Anas bin Malik, bagaimana solusi Al-Hasan, bagaimana solusi Umar dalam menghadapi berbagai problematika masyarakat. Sekarang kita dengarkan bagaimana solusi Sa'id bin Jubair. Ketika ditanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ma'alamatu halakin nas. Apa tanda kebinasaan manusia? Apa tanda kebinasaan masyarakat sebuah negeri? Apakah dengan ekonomi yang merosot, teknologi yang tidak tinggi, atau kemerosotan hal-hal duniawi yang lainnya? Apa pandangan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu? Idza halaka ulama'uhum, ketika para ulama di antara mereka itu meninggal dunia, wafat. Berarti hilang ilmu syar'i yang dimiliki oleh ulama tersebut. Itu yang disedihkan. Maka meskipun permasalahan-permasalahan perekonomian penting untuk dibangun secara syar'i, politik juga demikian, keamanan, budaya, sosial, dan seterusnya, itu semuanya penting, tetapi ada yang terpenting, ada yang asasi,
Jadi ada sebab dasar, pokok, dan ada sebab cabang atau pengikut. Pandai-pandailah kita mengenal skala prioritas dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Yang pokok di sini perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ilmu syar'i, khususnya tentang tauhid, perintah Allah yang terbesar. Lalu tentang fikih, bagaimana seorang bisa beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala, bermuamalah dengan muamalah yang halal, dan seterusnya. Maka bangun pesantren-pesantren, universitas-universitas, sekolahan-sekolahan yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Semarakkan majelis-majelis ta'lim di masjid-masjid. Jangan mengecilkan arti dakwah-dakwah di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar, di musola-musola, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Tatkala yang diajarkan adalah benar-benar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman santri-santri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung belajar agama Islam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu generasi yang sudahnya tabi'in dan tabi'in sebagaimana dalam hadis, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Lalu kemudian setelahnya yaitu tabi'in, lalu kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Pahami Al-Quran dan Sunnah, ajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Jangan menyelisih pemahaman mereka. Karena jelas pemahaman ini ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Pemahaman as-salafus saleh maksudnya. Memahami Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya dengan pemahaman dan pengamalan as-salafus saleh. Perhatikan perkataan Syekh Ramadhani dalam Siddurar ini ketika melihat fenomena sebagian negeri kaum muslimin yang dikuasai oleh musuh-musuh Islam, lalu beliau menyatakan kelemahan ini, kelemahan sebagian negeri-negeri kaum muslimin ini, wasdadal muslimuna wahnan ala wahnin, bertambah kelemahan kaum muslimin, akan bertambah kelemahan kaum muslimin kapan itu? Hina qallat inayatu bimasdari quwwatihim, ketika perhatian mereka itu sangat kurang terhadap sumber kekuatan mereka, yaitu berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sudah dari sisi perekonomian dijajah, politik dijajah, keamanan dirobek-robek oleh kekuatan kufuran, kekuatan kesesatan, masih ditambah dengan kelemahan di atas kelemahan berupa perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah sangat minim. Padahal ini sumber kekuatan kaum muslimin ketika mereka berpegang teguh dengan ilmu syar'i. Wahanu 'ala Allahi hina sa'a dhannihim bihima. Dan bahwa mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kapan? Sa'a dhannihim bihima. Kapan kaum muslimin itu jadi lemah lalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ingat tatkala mereka sa'awani berburuk sangka bihima terhadap sikap berpegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bagaimana bentuk berburuk sangka atau bersangka yang tidak terhadap Al-Quran dan Sunnah? Ittasawwaru dha'fa atharihima fin nufus. Karena mereka menganggap bahwasanya Al-Quran dan Sunnah sangat lemah pengaruhnya pada jiwa. Pada perbaikan individu masyarakat. Wa anna da'watal masjid qasirah an ba'thil ummah illa bibuta'in la yukafi'un nasyat ar-rahib. Dan mereka pun menyangka bahwa majelis-majelis taklim yang diselenggarakan di masjid-masjid dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah ini tidak mampu menggerakkan masyarakat umat kaum muslimin, atau kalaupun mampu sangat lambat dalam menggerakkan kaum muslimin sehingga la yukafi'un nasyat ar-rahim, tidak bisa menyaingi gerakan yang sangat menakutkan dari musuh yang musuh Islam dan kaum muslimin. Ini sangkaan yang buruk kepada Alkitab dan Sunnah, kepada dakwah yang mengajak para pemuda masyarakat kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidakkah kita tahu zaman keemasan yang dirasakan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'in, di zaman para imam yang empat. Di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di zaman-zaman mereka ini, zaman-zaman keemasan. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Rahasianya adalah ketika para imam tersebut perhatian kepada ilmu syar'i, para sahabat tabi'in, tabi'in sebelumnya perhatian kepada ilmu syar'i dan pengamalannya, disosialisasikan dengan meluas, diviralkan, diakrabkan di tengah-tengah masyarakat, dari anak kecil sampai yang tua, dari seluruh lapisan masyarakat. Maka tentunya hal ini tidak sama dengan kondisi banyak kaum muslimin di zaman sekarang. Yang mereka ini lemah dalam masalah mempelajari ilmu syar'i dan mengajarkannya, mengamalkannya. Kalaupun mereka sebagian kaum muslimin sudah perhatian alhamdulillah dengan majelis-majelis ilmu syar'i, namun yang kurang perhatian dari kaum muslimin yang lainnya jauh lebih banyak.
Perhatikan kata Syekh di sini. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Demi Allah, kemudian demi Allah, kemudian demi Allah. Inna ahadahum. Sesungguhnya salah seorang di antara mereka la yajidu, benar-benar mendapatkan fi unsyudah, dalam bernasyid ria minal khusyu, kekhusyuan, ma yafqaduhu ma'a kalami rabbil arbab. Yang kekhusyuan bernasyid ria tadi tidak didapatkan ketika membaca kalamu rabbil arbab, firman Tuhan semesta alam, Al-Quran. Jadi kalau sudah sebuah negeri itu kondisinya para pemudanya atau anggota masyarakatnya itu kalau mendengar nasyid yang dikatakan nasyid, yang mereka katakan nasyid Islami, itu bisa melelehkan air mata, bisa terenyuh, bahkan mengklaim bisa bertobat. Namun ternyata kalau membaca firman Allah Ta'ala malah tidak demikian, bahkan sedikit membaca firman Allah Ta'ala lebih mengakrabi nasyid-nasyid yang dikatakan nasyid Islami seperti itu. Maka yang seperti ini gambaran masyarakat yang jauh dari kejayaan dan kemuliaan. Karena intinya bukan pada nasyid, intinya pada Al-Quran dan Sunnah. Manfaat yang didapatkan dari nasyid Islami tidak seberapa dengan besarnya mudarat mereka jadi banyak meninggalkan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim, menghafalnya dan mempelajarinya dengan manhaj yang hak dan mengamalkannya serta mendakwahkannya serta mempelajari kitab-kitab hadis dan syarahnya dan mengamalkannya. Koleksi album nasyid ini, album nasyid itu, menghafal ini, menghafal itu, dan seterusnya, mendengarkan. Diulang-ulang mungkin kalimat-kalimat refnya dalam banyak keadaan, mau masuk kamar mandi, mau, dan seterusnya. Sehingga banyak melupakan bacaan-bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan memahami tafsirnya serta mengamalkannya. Ini bukan kunci kejayaan umat. Kemudian kata Syekh disindir, aina humul ladina yu'allimuna al-Qur'an bitafsiril athari. Mana coba di masyarakat yang seperti itu ada majelis-majelis yang marak mengajarkan tafsir Al-Qur'an yang athari. Maksudnya dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Berkata Abu Bakar Siddiq tentang ayat ini, berkata Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini, berkata Umar bin Khattab, berkata pakar tafsir Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Mana? Aina humul ladina ahyau tariqat as-salaf fi tasmi'il hadits an-nabawi. Mana di masyarakat yang seperti itu orang-orang yang menghidupkan manhaj as-salafus saleh dalam memperdengarkan hadis an-nabawi. An fulan, an fulan, an fulan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam bab ini, bab itu, dalam sahihnya misalnya. Mana? Wa taqlil minal kalamil basyari, dan menyedikitkan penukilan ucapan-ucapan manusia biasa yang bukan ulama, dan bahkan seandainya pun ulama tentu kedudukannya sebatas penjelas dari al-hadis. Maka yang diutamakan adalah al-hadis, dua wahyu Al-Quran dan al-hadis. Bukan justru banyak meninggalkan Al-Quran dan al-hadis dan ucapan-ucapan as-salafus saleh, lalu berpaling kepada ucapan-ucapan politikus, ucapan-ucapan budayawan, ucapan-ucapan dan seterusnya.
dengan banyak mencari berita-berita di internet tentang syarah, ucapan politikus ini syarah, ucapan pejabat itu syarah. Sementara syarah hadis Al-Bukhari, syarah hadis Imam Muslim, Imam Al-Bukhari rahimahullah jarang dipelajari atau bahkan mungkin sebagian tidak pernah pelajari. Syarah atau penjelasan ayat Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu anhum, ucapan Umar bin Khattab, ucapan Ali bin Abi Thalib, ucapan Utsman bin Affan, ucapan pakar tafsir Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Itu para pakar tafsir di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak tidak kenal, bahkan mungkin seumur-umur nggak pernah mendengar tafsiran Ibnu Mas'ud terhadap ayat tertentu, tafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat tertentu. Lalu beliau menyentil kita, ala ta'lamuna annal kuffara la yaqdiruna 'alaikum ma dumtum tatluna al-wahyain. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, kekuatan kekafiran, kesesatan, la yaqdiruna 'alaikum, enggak akan mampu menguasai kalian. Kapan? Ma dumtum tatluna al-wahyain. Selama kalian itu benar-benar membaca dua wahyu, mempelajarinya maksudnya di sini. Tilawah yang sempurna adalah membaca dan memahami isinya, penjelasannya, tafsirnya, dan mengamalkannya. Begitu penjelasan ulama terhadap makna tilawah yang sempurna. Jadi orang kafir itu yang dikhawatirkan teknologi tempurnya yang canggih nanti akan menghancurkan negeri kaum muslimin, yang perekonomiannya yang kuat, padahal banyak mengisi syariat yang nanti akan mencengkeram negara-negara kaum muslimin jadi kapitalis liberal jadi dan seterusnya. Itu bahaya-bahaya itu nggak akan bisa menguasai kalian. Kapan? Jika kalian kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman yang hak. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 100 sampai 101 ini. Ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir sudah kalian beriman. Bagaimana kalian sampai bisa menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan kalimat ini. Wa kaifa takfurun. Bagaimana mungkin kalian itu bisa kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasul. Sedangkan dibacakan kepada kalian ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasul. Artinya kalian
nggak mungkin bisa kafir kalau kalian kembali kepada Al-Quran, ayat-ayat Allah. Dibacakan, dipelajari, diamalkan. Dan kalian kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hadis. Tak mungkin bisa kafir. Loh, bagaimana dengan bahaya-bahaya lain dari musuh-musuh Islam, bahaya terkait dengan perekonomian yang tidak sesuai dengan syariat, bahaya keamanan dan seterusnya. Kita katakan penyebutan bahaya dalam ayat ini adalah penyebutan bahaya yang terbesar, yaitu kekufuran, kekafiran. Adakah bahaya yang lebih besar daripada kafiran? Tidak ada. Maka kalau bahaya terbesar saja dinafikan, ditiadakan, kalau kita berpegang teguh, asal kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka bahaya-bahaya yang lainnya itu jelas tertolak. Asal kita mau benar-benar menerapkan ayat ini, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak, mengamalkannya. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat pengaturan seluruh bidang kehidupan, tidak hanya dalam masalah ibadah, tapi juga dalam masalah akidah, juga dalam masalah muamalah, juga dalam masalah siasah, politik, juga dalam masalah sosial, budaya, dan seterusnya. Ada aturannya semua lengkap di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sebuah masyarakat yang belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak dan mengamalkannya, mendakwakannya bisa terkena bahaya dari orang-orang kafir yang musuh kaum muslimin, musuh-musuh Islam dan muslimin. Gak mungkin ini, berdasarkan ayat ini, kita harus yakin ayat ini. Oleh karena itu diantara faedah dari ayat ini, annallahu ta'ala iktasara ala dzikri a'zami kaidin yudabbiruhul kuffar muslimin. Bahwasanya Allah Ta'ala mencukupkan penyebutan tipu daya orang-orang kafir yang terbesar yang ditujukan kepada kaum muslimin, yang diserangkan, dilancarkan tipu daya tersebut menyerang kaum muslimin yang terbesar. Tipu daya orang-orang kafir yang musuh kaum muslimin adalah supaya kaum muslimin itu kafir, murtad. Kalau terbesar saja tertolak, gak mampu mengenai kaum muslimin dengan sebab berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, apalagi tipu daya, makar, bahaya-bahaya yang lain yang dilancarkan oleh orang-orang kafir yang musuh kaum muslimin. Oleh karena itu di sini disebutkan bagaimana oleh karena itu di sini disebutkan bagaimana contoh-contoh dari as-salafus saleh atau sebagian contoh dari as-salafus saleh, perhatian mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, seperti apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang terbaik di tengah umat ini, bahkan di tengah seluruh umat. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Saya nggak pernah meninggalkan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, kecuali saya juga mengamalkannya.
Fa ini akhsha, karena saya takut. In taraktu syai'an, kalau saya meninggalkan sesuatu min amrihi, dari perintahnya, an azik, akan sesat. Saya takut akan sesat kalau saya meninggalkan satu saja dari perintah Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita bisa menerapkan sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mencontohnya, kecuali dengan memahami, mempelajari apa perintah Rasulullah SAW, yaitu dengan pelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan wahyu Allah, dua wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka orang-orang ini yang akan dikuatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah. Lihatlah, hamba Allah yang paling mengikuti wahyu Allah, paling berpegang teguh dengan wahyu Allah, yaitu barisan para Rasul Allah, barisan para utusan Allah. Mereka lah orang-orang yang ranking pertama dalam berpegang teguh dengan wahyu Allah. Maka mereka lah pula yang paling sempurna mendapatkan pertolongan, taufik, petunjuk, penjagaan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana hal ini terisyaratkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 21. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Juga demikian dalam surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat. Intinya, perhatikan kaidah ini. Wa man kana lahu muttabi'an kana lahu mithlu ma lahu minat ta'yid wan nusrah. Ini kaidah ini. Jadi kaidahnya adalah yang paling mengikuti wahyu Allah, dialah yang paling besar mendapatkan bagian peneguhan dan pertolongan dari Allah. Jadi kaidahnya adalah ketakwaan yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah,
Bentuknya bagaimana? Ya, bentuknya dengan berpegang teguh itu bentuknya dengan mempelajari dan mengamalkan. Termasuk mengamalkan, mendakwahkan. Nah, ketakwaan ini berbanding lurus dengan pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi seseorang itu belajar Al-Quran dan Sunnah, semangat seorang itu belajar Al-Quran dan Sunnah, semakin rajin mempelajari keduanya dan mengamalkannya, maka semakin ditolong dan diberi taufik oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Penjagaan, pertolongan, dan taufik Allah Ta'ala. Itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Ketakwaan berbanding lurus dengan penjagaan dan pertolongan dan taufik Allah Ta'ala. Kalimatnya terbalik ya. Kalimatnya seperti ini, yaitu ketakwaan itu berbanding lurus dengan penjagaan, pertolongan, dan taufik Allah. Semakin tinggi ketakwaan, semakin besar penjagaan, pertolongan, dan taufik Allah. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Engkau berdua dan orang yang mengikuti engkau berdua lah orang-orang yang menang. Ini firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Musa alaihissalam membawa wahyu Allah Ta'ala. Siapa yang mendapatkan kemenangan? Selain keduanya ini adalah orang-orang yang mengikuti keduanya. Mengikuti wahyu Allah. Dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Artinya semakin besar pengikutan, semakin besar pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala. Bahkan ahlul kitab pun juga bertingkat-tingkat. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh ketika dibawakan perkataan Ibnu Taimiyah ketika membawakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin.
dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa kecukupan dari Allah itu berbanding bahwa kecukupan dari Allah didapatkan sesuai dengan ittiba, sikap mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tinggi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin tinggi dicukupi oleh Allah Taala. Fal kifayah al mutlaqah, kata Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat ini, kecukupan dari Allah yang sempurna mal ittiba al mutlaq itu bersama dengan sikap mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Artinya kapan mendapat seseorang dicukupi oleh Allah dengan kecukupan yang sempurna? Ketika mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna, yaitu mempelajari Al-Quran dan Al-Hadits dan mengamalkan keduanya dengan sempurna. Kapan al-kifayah, kecukupan dari Allah itu naqisah, ma'naqis, ketika bersama dengan sikap ittiba, sikap mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang pula. Iya. Saya tutup kajian ini dengan sebuah hadis, kisah yang begitu menakjubkan. Pelajaran yang sangat berharga dalam kisah ini yang dituturkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menunjukkan sebuah pelajaran yang berharga, yang mengandung pelajaran emas, bahwa seberapa besar pun bahaya yang mengerikan yang diancamkan oleh musuh-musuh Islam dan muslimin kepada kita, kepada kaum muslimin, asal kaum muslimin itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dan dengan bentuk berusaha maksimal sebatas kemampuan, meskipun kemampuan fisiknya, materinya lemah, tapi kalau kuat ketakwaannya, kuat berpegang teguh dengan sunnahnya, maka tidak akan membahayakan kaum muslimin, makar musuh Islam dan muslimin. Walaupun makar itu direncanakan dengan serapi-rapinya, dengan seprofesionalnya, dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan didukung harta atau dana yang sangat besar untuk mencelakakan kaum muslimin. Walaupun makar itu, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, dan sungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung pun dapat lenyap karenanya. Meskipun makar mereka itu diandaikan gunung itu bisa lenyap, demikian bahayanya kalau kaum muslimin itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Itu pelajaran berharga yang dapatkan dalam kisah yang akan saya sebutkan menutup kajian kita kali ini, yaitu kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Agak panjang kisahnya, namun sangat berarti. Maka saya bacakan di sini. Wa an Ibnu Mas'ud qala. Dan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat salat Isya, tsumman sharaf, kemudian selesai dari salat Isya, fa akhadha biyadi Abdullah ibni Mas'ud. Beliau memegang tangan Abdullah bin Mas'ud hatta kharaja bihi ila Batha Makkah. Dan sampai keluar bersama, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abdullah bin Mas'ud ke pinggiran kota Batha, ke pinggiran kota Makkah. Fa'ajlasahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Abdullah bin Mas'ud. Tsumma khatta alaihi khattan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis. Tsumma qala. Lalu beliau bersabda, "La tabrohanna khattaka fa innahu sayantahi ilaika rijalun fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak." Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan garismu ini, karena sesungguhnya akan datang kepadamu beberapa orang, maka janganlah engkau berbicara dengan mereka karena mereka pun tidak berbicara denganmu. Ini apa ini berarti? Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, muridnya, pakar tafsir di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Berarti mempelajari wahyu Allah. Lalu apakah Abdullah bin Mas'ud berpegang teguh dengan wahyu Allah? Kita perhatikan kisah selanjutnya. Dia berkata, "Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arada." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu ke arah yang beliau kehendaki. Fa baina ana jalisun fi khatti, maka tatkala aku sedang duduk di garisku, id atani rijalun ka'annahum azzuttu. Tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki mendatangiku, seolah-olah sepertinya mereka ini azzuttu. Azzuttu disebutkan dalam penjelasan qaumun minas Sudan awil Habasyah fi sawadihim, yaitu sebuah kaum dari negeri Sudan atau Ethiopia, ditinjau dari sisi warna kulitnya yang hitam. Artinya menakutkan. Menakutkan. Kapan ini kejadiannya? Malam hari, setelah selesai sholat Isya. Setelah selesai sholat Isya, di kegelapan malam, yang bisa jadi ketika itu di padang pasir,
di kegelapan malam, seandainya di padang pasir ya tidak ada benteng yang membentengi Abdullah bin Mas'ud, datang di kegelapan malam itu orang-orang laki-laki yang berwarna kulit hitam, legam, mengerikan. Ash'aruhum wa ajzamuhum, yaitu rambut-rambut mereka dan jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka hitam, la ara auratan wa la ara kishran. Demikian kurang lebihnya. Saya tidak mampu membedakan mana aurat dan mana kulit. Mungkin karena saking hitamnya, mengerikan. Wa yantahuna ilayya. Tapi anehnya, begitu kurang lebihnya, mereka itu berhenti di hadapanku, la yujawizunal khat. Tidak bisa melalui garis yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang digaris di atas tanah ataupun pasir itu, padang pasir itu. Apalah kekuatan garis secara logika, kalau garis itu garis biasa bukan garis sunnah. Kalau orang menggaris di atas pasir atau tanah, kena angin sedikit sudah hilang garis itu. Apalah artinya garis itu membentengi Abdullah bin Mas'ud dari bahaya yang mengancam, yang ditimbulkan dari orang-orang yang hitam legam tadi. Di malam hari ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian. Kalau seandainya garis itu garis biasa, tetapi ketahuilah wahai para pemirsa channel YouTube muslimu.or.id, rahimani wa rahimakumullah, khususnya para peserta kajian Zoom meeting, bahwa garis ini, garis yang di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bukanlah sembarang garis, tetapi garis sunnah, yang barang siapa berpegang teguh dengan sunnah maka akan najah, akan selamat. Apa sunnahnya? Sunnahnya tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, la tabrohanna khattaka, jangan sekali-kali kamu melewati, meninggalkan garismu ini. Fa'inau sayantahi ilaika rijal, karena akan datang kepadamu beberapa orang laki-laki. Fala tukallimuhum. Pesan yang kedua adalah jangan engkau berbicara dengan mereka. Fa'innahum la yukallimunak, karena sesungguhnya mereka pun tidak berbicara kepada, tidak mengajak bicara kamu. Di keheningan malam, kegelapan malam, datang laki-laki, beberapa orang laki-laki yang hitam, nggak boleh berbicara, diam-diaman, mengerikan. Singkat cerita, ketika malam hampir menjelang subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang dan mendapati saya sedang duduk di sisi garis yang beliau buat. Beliau pun kemudian bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud yang artinya, aku tidak tidur semalaman.
Singkat cerita, panjang kisahnya. Singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud berhasil selamat dari bahaya yang dimungkinkan timbul dari laki-laki yang berkulit hitam di tengah malam. Dengan sebab apa? Dengan sebab Abdullah bin Mas'ud berpegang teguh dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arahan beliau supaya jangan bergeming dari tempat, jangan melewati garis yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Padahal sekilas nampaknya garis itu lemah, kena tiupan angin saja hilang. Ini pelajaran yang besar bagi kita. Bahwa kalau kita itu semangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan kita sudah berusaha mengamalkannya, mengambil sebab yang maksimal, tetapi ternyata sebab yang kita ambil itu lemah dari secara material, fisik, teknologi, perekonomian. Tetapi asal kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tadi, maka makar musuh, walaupun seandainya diandaikan bisa menghilangkan gunung, tidak akan bisa mengenai kita. Sehingga inti pelajaran di sini, perhatianlah kepada sebab yang asasi, sebab yang utama, nailusud bil ilm, meraih kejayaan umat Islam ini dengan berilmu syar'i dan mengamalkannya. Akrabkan masyarakat, khususnya para pemuda, dengan majelis-majelis ta'lim ilmu syar'i, pesantren-pesantren, kitab-kitab tafsir, dan syarah hadis para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ajak mereka untuk mengamalkannya, mendakwakannya, sembari mengambil sebab yang diizinkan dalam syariat terkait dengan masalah duniawi, perekonomian, politik, keamanan, dan seterusnya. Meskipun sebab itu terlihat lemah, gak akan mungkin umat yang seperti itu sifatnya bisa terkalahkan oleh atau terkalahkan ataupun terkena mudarat yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir yang musuh Islam dan kaum muslimin dengan kekalahan yang hakiki. Adapun kekalahan yang sementara, yang tidak hakiki, itu sebagai ujian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat besar bagi keimanan kita, bagi masa depan kaum muslimin, kita semuanya. Semoga Allah berkahi pertemuan kali ini dan Allah terima sebagai amal saleh yang memperberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.